Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah selesai membuat form edit ya untuk ke semua jenis pengajuan, baik itu izin absen, izin sakit maupun izin cuti. Nah, di video kali ini kita akan membuat fitur untuk hapus data pengajuan. Jadi seperti halnya edit ya, untuk hapus ini itu hanya berlaku ketika si data tersebut statusnya masih pending atau belum disetujui ataupun ditolak oleh tim HRD gitu ya, atau oleh bagian HRD seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatan fitur delete-nya ya. Nah, di sini kita pengen ngurutin data pengajuannya ini berdasarkan dengan data yang terbaru gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat ini kan dia urutannya itu dari yang paling awal ya ke yang paling akhir gitu. Nah, kita pengennya kebalik ya. Kita pengen nampilin datanya itu dari yang terupdate gitu ya, dari yang terbaru ke yang paling lama gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman masuk saja ke presensi controller gitu ya, ke presensi controller mana nih? Nah, kemudian ke metode izin. Mana ya? Metode izin. Nah, di sini ya buat izin. Nah, ini ya. Di metode izin ini untuk data izinnya ya, di sini kita tambahin order by. Order by-nya kita berdasarkan tanggal pengajuan darinya ya. Nah, di sini nih ada tanggal izin dari. Kita urutkan berdasarkan tanggal izin darinya. Atau tanggal mulai izinnya ya. Nah, sini. Ya, di sini kita kasih keterangan diurutkannya atau di order by-nya itu menggunakan descending ya, artinya diurutkan dari yang terakhir ke yang paling awal gitu ya. Atau dari data yang terupdate ke yang paling lama. Oke, kalau kita coba reload di sini, sebentar kita coba reload ya. Nah, di sini ada error not found ya. Nah, di sini ada salah untuk untuk fieldnya itu ya, itu pakai underscore di sini ya, tanggal underscore izin underscore dari ya, harus sama dengan yang ini nih. Oke, kalau sudah kita reload lagi, sebentar kita close dulu aja. Nah, sekarang urutannya sudah dari yang paling terbaru gitu ya ke yang paling pertama atau yang paling lama seperti itu. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk selanjutnya baru kita akan masuk ke proses pembuatan fitur delete-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah di sini ketika kita klik data pengajuannya, baik itu cuti, sakit ataupun izin, di sini kan selain tombol edit, di sini sudah kita buatkan tombol delete-nya ya, tombol delete-nya. Nah, kalau kita klik tombol delete-nya, ini kan dia belum berfungsi nih ya, belum berfungsi. Nah, kita pengennya ketika klik tombol delete-nya ini ada notifikasi terlebih dahulu gitu ya. Misalnya apakah yakin akan dihapus dan lain sebagainya gitu ya. Itu terserah teman-teman semua notifikasinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti halnya ketika kita mengklik data pengajuan ini, kemudian dia muncul sebuah pop up seperti ini ya di bawah. Nah, kurang lebih konsepnya sama, yaitu kita menggunakan model. Jadi nanti ketika diklik tombol delete-nya nanti akan muncul model peringatan apakah yakin akan dihapus seperti itu. Nah, supaya lebih cepat ya, di sini saya sudah sediakan kodenya, kode modelnya
ya. Teman-teman tinggal copy paste saja seperti biasa ya. Cuma di sini ID-nya kita rubah aja menjadi misalnya apa ya? Delete confirm aja. Nah, delete confirm atau konfirmasi delete aja, terserah teman-teman ya. Nanti saya share di ini ya, di deskripsi ya. Ini teman-teman tinggal copy paste saja ya. Kemudian kita masuk ke file izin.blade.php yang ada di dalam folder presensi di sini nih, izin.blade.php. Kemudian kita simpan si modelnya itu di paling bawah aja. Ya, di paling bawah. Nah, langkah selanjutnya kita masuk. Nah, si tombol delete itu kan adanya di mana? Adanya itu di file showEgg ya. Nah, di file showEgg.blade.php yang ada di dalam folder presensi. Nah, di sini kan udah ini ya. Di sini udah dibuatkan ya untuk apa namanya data toggle ya. Data toggle itu ke model ya. Jadi dia mengakses sebuah model, dia akan menjalankan sebuah model. Nah, target modelnya itu yang mana ya? Modelnya itu dia ke ini. Tadi kan kita sudah rubah menjadi delete confirm ya. Nah, ID-nya. Mana ID modelnya itu ada di sini nih, ada ID delete confirm ini ya. Nah, jadi dia akan mengakses si model dengan ID delete confirm. Nah, berarti di sini targetnya kita rubah menjadi delete confirm. Nah, sekarang kita coba reload. Ya, kita coba reload. Nah, sekarang kita coba misalnya mau hapus yang cuti ya. Kemudian kita klik delete, harusnya muncul sebuah model atau sebuah notifikasi apakah yakin akan dihapus gitu ya. Nah, seperti ini ya. Yakin dihapus. Nah, data pengajuan izin akan dihapus. Nah, di sini ada batalkan, kemudian ada hapus seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita klik hapus, ini belum berjalan ya, belum berfungsi ya si tombol hapusnya ini. Kalau kita klik ya dia balik lagi ke sini gitu ya. Dia balik lagi ke sini. Datanya masih ada gitu ya, tidak terhapus karena kita belum memfungsikan atau menjalankan si tombol hapusnya. Nah, alurnya atau logikanya gini. Si file izin si modelnya itu kan, si notifikasinya itu kan ada di file izin.blade.php nih ya. Kemudian di sini ada sebuah tombol hapus, kemudian di sini ada ID dengan ID ya. Di sini kita kasih ID namanya hapus pengajuan, si tombol hapusnya itu. Nah, di sini kan untuk linknya itu masih kosong nih, di bagian hrefnya itu kan masih kosong. Nah, akan kita isi ya. Jadi ketika misalnya di bagian showEgg ini nih, di bagian showEgg ini, ketika si tombol delete itu diklik ya, maka nanti dia akan merubah atribut href ya, atribut href yang ada di sini sesuai dengan root hapus data atau root hapus routing untuk menghapus untuk menghapus data pengajuannya sesuai dengan kode izin yang dipilih. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, kita langsung praktek aja. Jadi di sini di bagian showEgg-nya kita bikin sebuah jQuery ya, tambahkan kode script seperti ini. Kemudian nah, kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan sebuah event ya, ketika si tombol delete button ini ya, atau si tombol delete ini diklik, maka nanti kita akan merubah atribut href yang ada di sini ya, menambahkan atau merubah atribut href yang tadinya kosong menjadi ada gitu ya, sesuai dengan link yang akan kita sesuaikan di sini ya. Nah, oke. Jadi kan tadi eventnya itu adalah ketika si tombol delete ini kita gunakan ID-nya aja ya. Kita gunakan ID ini, ID delete button. Jadi ketika si ID delete button itu atau si tombol delete buttonnya itu diklik, nah diklik function, maka di sini kita akan menambahkan atribut ya. Atribut atau kita akan merubah atribut href yang ada di dalam si file izin.blade.php ini atau yang ada di si tombol hapus pengajuan ini ya. Oke. Nah, caranya ya, di sini kita akan tadi kan si tombol hapus ini kan dia ID-nya itu hapus pengajuan ya. Berarti kita akan merubah atribut
eh, tombol hapus dengan ID-nya itu tadi hapus pengajuan ya, hapus pengajuan. Nah, di sini kita tambahkan .attr, kemudian atribut ya. Attr itu atribut, kemudian atribut mana yang akan kita tambahkan. Nah, itu atribut href ya. Atribut hrefnya, kemudian di sini kita gunakan koma. Kemudian nah di sini baru si atribut href ini akan kita masukkan value apa gitu ya. Nah, di sini kita akan masukkan value berupa link atau root untuk menghapus data pengajuan tersebut ya berdasarkan kode izinnya. Oke. Nah, jadi di sini kita tambahkan izin aja /izin, kemudian nah ditambah dengan parameter ya. Berarti di sini kita masukkan parameternya seperti ini ya. Parameternya itu adalah si kode izin ya, data izin. Kita ambil dari data izin, kode izin seperti ini. Data izin, kode izin ya. Oke. Kemudian baru di sini slash delete misalnya gitu ya. Slash delete. Oke. Kita coba cek dulu deh. Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu ketika di delete button ini harusnya si href di sini dia dimasuki value root yang ini nih ya. Oke. Kita coba reload. Kita misalnya klik. Nah, ini ada hapus delete misalnya ya. Oke, di sini ada batalkan, ada hapus. Harusnya si tombol hapus ini kalau kita inspect nih. Nah, si tombol hapus ini kan tadi hrefnya kan kalau di kode ya, kalau di codingan ini kan dia kosong nih. Tapi kalau kita lihat di inspect element, nah sekarang hrefnya itu sudah ada isinya. Isinya itu adalah slash ya izin slash si parameter kode izin yang akan kita hapus, kemudian slash delete ya yang menandakan kita akan melakukan hapus data terhadap si pengajuan dengan kode izin ini gitu ya. Nah, oke. Jadi kita berhasil ya merubah parameter href di sini dengan menambahkan root untuk menghapus data dari kode izin yang dikirimkan melalui si parameter ini nih ya. Oke. Langkah selanjutnya itu kita tinggal bikin rootnya. Nah, tinggal bikin rootnya di sini. Nah, kita bikin di sini aja ya. Rootnya itu berarti ini get aja ya, get kemudian slash izin, kemudian di sini parameter kode izinnya, kemudian di sini delete gitu ya, delete, kemudian dia akan mengakses metode delete yang ada di presensi controller class. Nah, di sini ada delete apa ya, delete izin aja ya, delete izin. Nah, kemudian kita tinggal ini, kita tinggal buat metodenya di dalam presensi controller ya. Di dalam presensi controller di paling bawah aja kita bikin metode namanya public function delete izin. Nah, di dalam kurungnya itu kita masukin parameter yang tadi dikirimkan ya, yaitu si kode izin. Oke, kalau sudah kita tinggal buat sebuah try di sini untuk uji coba kodenya. Untuk throwable-nya kita rubah menjadi exception, kemudian di sininya variable e. Nanti errornya itu akan ditampung di sini nih, di si variable e ini ya. Oke, kalau sudah di sini kita bikin query untuk hapus datanya, yaitu dengan menggunakan db tabel. Kemudian tabel yang akan dihapus adalah tabel pengajuan izin ya, tabel pengajuan izin. The where yang akan dihapus itu adalah berdasarkan kode izinnya ya. Kode izin sama dengan variable kode izin. Sini delete. Oke, sudah ya. Kalau sudah berarti kalau misalnya si kode ini berhasil, dia berhasil menghapus data, maka kita akan nge-redirect ya. Kita akan nge-redirect, ini kita copy paste saja yang ini. Yang ini ya, yang di izin absen, yang di izin cuti controller ya, di method store nih di sini ada return redirect. Jadi atau misalnya kita tulis ulang aja biar teman-teman gak bingung ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil menghapus datanya, kita akan redirect halamannya itu ke ini ya, ke halaman
izin ke halaman pengajuan izin atau presensi slash izin ya, ke halaman presensi slash izin seperti itu dengan mengirimkan sebuah pesan sukses, data berhasil dihapus gitu ya. Oke, sudah, kita tinggal copy paste saja. Kalau misalnya error berarti ini yang dikirimkan itu adalah pesan error dengan isi pesan itu gagal dihapus gitu ya. Oke, kita coba reload ya, kita coba tes, kita coba hapus data yang ini, delete misalnya. Sini ada peringatan yakin mau dihapus, kita hapus. Nah, data berhasil dihapus dan data pengajuannya pun sudah hilang gitu ya, sudah hilang. Sekarang contoh misalnya kita juga mau hapus ini nih, hapus data izinnya ya, hapus data izinnya, kita delete. Nah, seperti ini. Oke, data terhapus gitu ya. Nah, untuk yang SID, untuk yang dia di dalamnya itu ada dokumennya, otomatis kita harus mengdelete ya, atau menghapus atau remove si file tersebut di dalam directory storage foldernya ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah di sini sebelum datanya dihapus kita cari tahu dulu data tersebut dia ada file dokumen SID-nya atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bikin query di sini. Cek misalnya cek data izin misalnya. Cek data izin, kemudian di sini kita bikin query ya untuk mendapatkan data dari kode izin yang akan kita hapus ya. Di sini dari tabel ya, tentunya tabelnya itu kita ambil dari tabel pengajuan izin where kode izin sama dengan variabel kode izin ya. Nah, kemudian di sini kita first. Oke. Nah, kemudian di sini kita lakukan pengecekan ya. Nah, di sini di dalam try ya. Jika cek data izin. Nah, jadi sebelum ini nih. Sebentar. Nah, kemudian di sini nih aja kita bikin sebuah variabel dulu deh. Variabel dokumen SID sama dengan cek data izin doc SID gitu ya. Oke. Nah, kemudian baru di sini nih kalau misalnya sudah berhasil dihapus gitu ya. Kita lakukan pengecekan kalau misalnya si dokumen SID-nya itu tidak sama dengan 0 ya. If variable doc SID tidak sama dengan 0, maka hapus data si file dokumen SID-nya gitu ya. Kita bisa menggunakan perintah storage delete ya, kemudian lokasi filenya yaitu di uploads, kemudian di uploads kalau nggak salah itu ya, di storage kita coba cek si dokumen SID-nya itu disimpan di folder uploads SID ya, upload SID, kemudian baru si nama filenya itu adalah ini ya, dokumen SID-nya nih, doc SID. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, tadi kan kalau kita cek di sini kan ya, kalau kita cek nih, kita edit di sini kan si file gambarnya itu kan yang ini ya, si file dokumennya itu yang ini kalau kita cek. Nah, sekarang kita coba lihat di folder SID-nya ya, di folder SID-nya kita klik kanan aja, kemudian refill in file explorer. Nah, kita coba cek ya, ini kan ada kan ya fotonya ya. Nah, sekarang kita coba hapus ya, atau ada dokumen SID-nya ada. Nah, sekarang kita coba hapus, apakah si filenya akan ikut terhapus atau tidak ya. Kita coba delete, di sini kita klik hapus. Oke, data berhasil dihapus. Harusnya di sini si filenya harusnya ikut terhapus. Ya, kita coba refresh. Oke, nah di sini ternyata filenya tidak terhapus ya. Filenya tidak terhapus, jadi sepertinya masih ada yang salah nih. Storage tidak sama dengan 0.
Oke, kita coba daidam di sini. Untuk dokumen SID-nya apakah datanya kan di sini udah kehapus nih ya sebenarnya ya. Apakah si dokumen SID-nya ini masih terbaca atau tidak ya, kita coba cek dulu. Misalnya kita coba ini dulu ya, kita coba bikin lagi pengajuan izin sakit misalnya dari tanggal berapa nih, 18 aja sampai 19. Kemudian SID-nya kita upload misalnya apa ya, ini aja deh, gambar ini aja ya. Kita upload, kita kirim misalnya keterangannya demam. Kita simpan ya, kirim. Oke, data berhasil disimpan. Kalau kita edit di sini harusnya udah ada file fotonya. Oke, sekarang kita coba hapus ya, delete. Kita hapus. Nah, di sini sih nama filenya ada ya. Nama filenya ada, masih ada gitu ya. Dokumen SID tidak sama dengan 0. Kalau misalnya kita cek di sini ya, echo tes apakah si perintah ini dijalankan atau tidak ya. Nah, ini kita matiin dulu deh. Kita coba matiin dulu, kemudian kita die dulu di sini. Oke, di sini error doc SID. Oh ya, si dokumennya udah kehapus nih sebenarnya. Si datanya udah kehapus. Sebentar, kita ulangi lagi. Izin. Kita masuk ke presensi / izin ya. Oke, kita hapus dulu deh semua gambar yang ada di sini, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kemudian kita coba izin sakit ya. Kemudian di sini sakitnya itu tanggal 17 sampai tanggal 18. Contoh misal upload SID-nya misalnya gambarnya ini. Kita keterangannya misalnya demam. Oke, kita coba cek dulu ya errornya ya. Oke, kita kirim, datanya tersimpan. Nah, sekarang kita coba hapus, kita coba cek dulu ya. Nah, oke, ini sebenarnya dijalanin ya. Si kesini storage delete-nya sebentar. Storage delete uploads kan? Uploads kemudian SID ya. Storage upload SID kemudian si nama filenya. Ya, doc SID kan nama filenya harusnya. Coba kita daidam dulu di sini, daidam. Oke. Kita coba lagi ya, ini untuk filenya kita hapus dulu. Kita coba ajukan lagi. Ini ya, presensi izin. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba izin sakit 17. Oke, filenya ini keterangannya demam ya. Kita kirim. Oke, kemudian kita delete ya. Kita hapus.
Ini true ya, harusnya true. Harusnya sih datanya kehapus ya. Datanya harusnya kehapus, tapi di sini nggak kehapus. Oke, kita coba cari di Google ya. Remove delete file in storage gitu ya, Laravel. Kita coba cek. Laravel, saya gunain Laravel 9. Nah, di sini ada how to delete file from public folder storage. Nah, sini nih. File delete, file path, public path, file delete. Kita bisa menggunakan file delete atau di sini storage delete. Nah, storage delete kan, bener kan? Storage delete, di sini storage delete, upload SID, dokumen SID. Kita coba cari dulu ya. Oke, nah jadi setelah saya cari-cari di Google gitu ya. Nah, ini ternyata di sini untuk di bagian URL-nya itu harus ditambahin public di sininya ya. Public. Nah, seperti ini. Public/upload/sid baru si file dokumen yang akan kita hapus gitu ya. Nah, kemudian kita coba ini ya, kita coba ulangi lagi, kita coba inputkan data pengajuan izin sakitnya. Kemudian di sini tanggal 17, misalnya tanggal 18. Kemudian misalnya dokumennya yang ini ya. Misalnya contoh keterangannya demam, kita kirim ya. Nah, kalau kita lihat di folder storage-nya di sini udah ada ya nama dokumen SID-nya, ya dokumen SID-nya contoh misalnya ya. Kemudian kita coba hapus misalnya ya. Kita coba hapus, delete, harusnya si filenya ikut terhapus ya. Nah, datanya terhapus dan filenya pun sekarang sudah terhapus gitu ya. Oke, jadi tadi kesalahannya itu kita harus tambahin /public di sini ya untuk di bagian URL path-nya seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di sini untuk fitur untuk penambahan fitur delete pengajuan izin. Oke, di next video kita akan tambahkan fitur untuk filter data ya, filter data. Karena di sini kan nanti mungkin ada teman-teman bisa melakukan pengajuan lebih dari 10 kali mungkin ya. Nah, otomatis kan di sini harus kita filter ya. Kalau misalnya kita tampilin semuanya di halaman ini ya tentunya nantinya datanya akan berat ya. Kalau misalnya datanya sudah terlalu banyak, otomatis nanti kita akan filter berdasarkan bulan dan tahun misalnya contohnya ya. Jadi kita pengen tahu misalnya kita di bulan ini mengajukan pengajuan itu berapa kali gitu ya. Dan untuk secara defaultnya ketika kita masuk ke halaman izin, di sini yang akan dimunculkan itu adalah 7 atau 10 data terakhir gitu ya. Sehingga nanti ketika dia ngeload data nggak terlalu berat ketika misalnya datanya sudah terlalu banyak gitu ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin di video kali ini terkait penambahan fitur delete di menu pengajuan izin cuti dan sakit gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.